Oke, terkait altcoin season. Jadi banyak sekali pertanyaan terkait altcoin season ini. Nah, di sini saya mau recommended salah satu altcoin yang menurut saya bakal hype nanti, yaitu BRN Metaverse Token. Yang membuat saya untuk mengoleksi BRN Metaverse Token ini adalah burningnya atau pembakarannya. Dalam 80 hari ke depan, teman-teman, dia akan bakar 90% dari supply-nya. Bahkan berita menarik ini sudah diangkat oleh Bitcoin.com. Ya, ini news besar dan kita tahu bersama Bitcoin.com ini adalah media besar juga, teman-teman. Untuk di tokenomics-nya saja, teman-teman, ini sudah di-prepare 88% dari awal ya untuk di-burn ya, sedangkan liquidity 2%, teman-teman, stack 4%, teman-teman, dan 5% untuk pay to earn ya, karena kita tahu base dari token ini atau project ini adalah GameFi. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya, sedangkan marketing di sini hanya 1%. Bahkan di official Twitternya di 22 jam yang lalu mereka baru saja mempublish ya atau membuat announcement terkait pembakaran ini yang membuat sisa supply-nya tinggal 30 juta koin. Buat kalian semuanya yang ingin beli koin ini dan ingin dapat bonus, silakan daftar Maxi Exchange dengan menggunakan link di deskripsi dan beli langsung ya, kira-kira seperti itu. Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat terus ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke teman-teman, mungkin di video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Buat yang belum nonton silahkan langsung cek di video yang sebelumnya. Dan saya nggak bakalan lama-lama lagi teman-teman, kita langsung masuk aja ke beritanya. Tapi sebelum itu sekali lagi saya bakalan disclaimer dulu ke kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Jadi buat kalian semua tetap cari informasi-informasi yang valid dan cari berita pembanding agar nanti keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung pada penyesalan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, di sini saya pengen ngelanjutin ya dari Bitcoin ini. Di sini ada prediksi gila yang seperti saya sebutin tadi di awal. Di sini prediksi gilanya datangnya dari Robert Kiyosaki. Apa selanjutnya untuk pasar kripto? Sekarang di sini pertanyaannya itu ya. Apa selanjutnya untuk pasar kripto? What's next for cryptocurrency market? Di sini di dunia kripto yang bergerak cepat, desas-desus terbaru adalah prediksi berani dari Robert Kiyosaki yang terkenal. Di sini Robert Kiyosaki adalah penulis buku yang seperti saya bilang tadi, penulis buku ikonik di sini Rich Dad Poor Dad. Teman-teman bisa langsung cari, bisa langsung beli bukunya ya. Di sini ya isi dari buku Rich Dad Poor Dad ini kurang lebih tentang kesalahan manajemen finansial ya yang diturunkan atau yang diwariskan dari generasi pertama ke generasi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa baca langsung di bukunya. Kita lanjut lagi ya, kita akan menyelami perkembangan terkini di dunia kripto termasuk kesuksesan ETF Bitcoin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rekalibrasi strategis dari MicroStrategy dan perkiraan mengkhawatirkan Robert Kiyosaki terhadap perekonomian global. Oke, di sini BlackRock dan Fidelity telah membuat sejarah ya dengan debut dana yang diperdagangkan di ETF Bitcoin Spot, di IBIT dan di FBTC, teman-teman. Dalam bulan pertama perdagangannya, aset ETF ini telah melampaui 3 miliar dolar, mencetak rekor baru untuk ETF dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah Amerika Serikat. Oke, teman-teman, di sini memang kalau kita ngeliat inflows-nya ya, terutama dari BlackRock ini berkontribusi paling besar, teman-teman. Dan ini tentunya langsung increase growth ya di pasar ETF Bitcoin sendiri, teman-teman. Dan di sini ETF Bitcoin pun di mata dunia sudah diperhitungkan ya, teman-teman. Dan di sini inflows-nya sudah besar banget, teman-teman. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya juga. Kalau kalian yang belum lihat, silakan lihat di video saya sebelumnya. Di situ saya sedikit bahas juga tentang ETF Bitcoin sama ETF-nya Gold, teman-teman. Dan ETF Bitcoin ini sudah benar-benar diperhitungkan sekarang di dunia. Sudah benar-benar jadi obrolan yang hangat dan menarik di kalangan para investor, teman-teman. MicroStrategy, pemain kunci dalam dunia cryptocurrency dengan kepemilikan Bitcoin senilai 8,2 miliar, baru-baru ini menghadapi penilaian ulang target harganya oleh BTIG setelah pengumuman pendapatan di kuartal 4-nya. Meskipun ada sedikit penyesuaian dari $690 menjadi $650, BTIG mempertahankan peringkat beli. Perusahaan ini menyoroti rekor tagihan pelanggan MicroStrategy dan eksplorasinya dalam memanfaatkan aset Bitcoin-nya yang tidak dibatasi. Kejelasan peraturan dan peningkatan adopsi institusional merupakan faktor penting bagi strategi Bitcoin MicroStrategy. Oke teman-teman, MicroStrategy ini memang terkenal ya, terkenal pengambil resiko paling tinggi. Karena CEO-nya sendiri pun atau foundernya sendiri pun itu fanatik berat dengan Bitcoin, teman-teman. Dan seringkali ada prediksi-prediksi yang di luar nalar juga, yang prediksinya cukup
risky banget, sehingga banyak juga ya teman-teman kalangan dari kritikus yang berpendapat atau berkomentar tentang pengambilan keputusan dari foundernya MicroStrategy ini sendiri teman-teman. Tapi yang jelas yang saya tahu adalah MicroStrategy ini foundernya itu punya keyakinan besar atau big fan, fanatik banget terhadap Bitcoin teman-teman. Karena tahun 2020 kemarin ya dia sempat mempertaruhkan sebagian aset perusahaannya untuk Bitcoin. Walaupun di situ ya setelah itu nilai Bitcoin itu fluktuatif sekali, anjlok banget, tapi dia tetap yakin. Tapi lihat buktinya sekarang, ternyata keputusannya itu tidak ini ya teman-teman, tidak sia-sia. Keputusannya itu bisa berguna untuk sekarang ini. Ya saya berharap sih tapi ya MicroStrategy ini bisa memiliki manajemen risiko yang lebih baik, sehingga nanti ke depannya ya pengambilan keputusan terkait Bitcoin ini bisa dipetakan secara benar, jadi tidak terlalu risky teman-teman. Dan di sini ya kalau kita lanjut teman-teman, ini hal yang menarik yang saya pengen banget share ke kalian. Di sini perkiraan ekonomi dari Kiyosaki teman-teman, dari Robert Kiyosaki. Prediksi ekonomi Robert Kiyosaki menambah perspektif menarik lainnya tentang pasar kripto dan perekonomian secara umum. Dalam peringatannya baru-baru ini, Kiyosaki menampik kemungkinan terjadinya penurunan ekonomi secara perlahan dan memperkirakan akan terjadi kehancuran ekonomi global termasuk kegagalan bank. Dia menganjurkan aset-aset safe haven seperti emas, perak, dan Bitcoin, menekankan ketahanan Bitcoin terhadap campur tangan pemerintah dan depresiasi mata uang fiat. Dukungan konsisten Kiyosaki terhadap kemampuan Bitcoin untuk menahan ketidakpastian ekonomi dapat menarik lebih banyak investor yang mencari perlindungan terhadap gejolak keuangan. Oke teman-teman, di sini kalau kita ngelihat ya, seperti pertanyaan saya sebelumnya adalah apakah Bitcoin akan menjadi mata uang baru dunia nanti ke depannya? Ya tentunya bagi investor ya pasti ada kecemasan itu, pasti ada kekhawatiran karena kita ngelihat ya Bitcoin di berbagai belahan dunia ini sudah diregulasi dengan ketat teman-teman. Hal ini benar-benar menekankan atau menegaskan ya teman-teman kalau Bitcoin ini memang memiliki value yang tinggi, jadi banyak dicampuri urusannya dan juga banyak diintervensi oleh pemerintah teman-teman. Dan di sini pasti para investor punya analisa pribadi ya terkait gejolak keuangan atau gejolak perekonomian global teman-teman. Jadi makanya di sini banyak banget yang bergeser, apalagi semenjak 2020. Jadi di sini tidak heran ya teman-teman, semenjak pandemi 2020 pola pergeseran investasi dunia ini agak bergeser teman-teman. Di sini banyak yang memilih aset digital. Dan di sini khususnya untuk Bitcoin ya teman-teman, pergeseran pola investasi masyarakat umum semenjak dari tahun 2020 itu meningkatkan value atau nilai dari Bitcoin teman-teman. Dan kemudian ditambah dengan 2024 ini disetujuinya ETF Bitcoin Spot yang membuat Bitcoin bisa diperdagangkan layaknya saham dan obligasi. Dan kemudian ada lagi nanti halving Bitcoin di bulan April. Runutan kejadian-kejadian ini ya ini menjadi momen historis atau momen yang bersejarah banget buat dunia perekonomian, terutama di sini cryptocurrency atau dunia aset digital dan investasi teman-teman. Di sini tentunya ya tingkat kekhawatiran ataupun tingkat antisipasi dari para investor pasti meningkat teman-teman. Kita coba lanjut lagi ya teman-teman. Meskipun ada ketidakpastian ekonomi, harga Bitcoin masih tetap bullish dengan nilai perdagangan saat ini di atas angka penting yaitu 51.000. Sekarang sudah 52.000 ya teman-teman. Bitcoin menunjukkan tren pembelian yang kuat. Ketika pasar kripto menavigasi melalui perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari ETF Bitcoin yang memecahkan rekor hingga langkah strategis oleh pemain besar seperti MicroStrategy dan prediksi buruk dari pakar ekonomi seperti Robert Kiyosaki, satu hal yang tetap pasti, ruang kripto terus berkembang. Betul, walaupun ada narasi yang buruk ataupun narasi yang bagus ya, itu akan tetap menumbuhkan pasar kripto sendiri teman-teman. Ya saya setuju ya teman-teman di narasi yang terakhir ini, meskipun ada berita-berita baik ataupun adanya FUD ya atau prediksi buruk terkait cryptocurrency ini, ruang cryptocurrency memang terus berkembang. Kita semua sudah melihat ya teman-teman, memang cryptocurrency ini kenapa dia terus berkembang, karena cryptocurrency ini menjadi opsi baru, menjadi pilihan baru buat para investor untuk investasi teman-teman. Jadi ini pola pergeseran investasi yang cukup signifikan menurut saya. Walaupun tidak semua masuk ke aset digital, masih banyak juga yang tradisional atau konvensional, tapi seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi yang semakin maju, aset digital ini menjadi pilihan yang menarik untuk masyarakat luas teman-teman. Jadi walaupun ada berita bagus ataupun ada prediksi yang buruk, cryptocurrency akan tetap naik karena ini sudah menjadi fundamental yang baru, ini sudah menjadi tradisi yang baru. Sehingga ini mungkin ya nanti ke depannya menurut saya sih bakalan jadi legacy ke generasi-generasi selanjutnya. Di samping aset digital ini memiliki prospek yang tinggi teman-teman, di sini kalau kita melihat ya aset digital ini nilai lebihnya atau nilai plusnya adalah
dia terdesentralisasi ya teman-teman. Jadi tidak diatur oleh satu pihak tertentu, tidak diatur oleh satu badan tertentu. Jadi di sini pasar bebas betul-betul, yang mau berinvestasi bisa langsung berinvestasi teman-teman. Siapapun itu dan dimanapun itu. Itu mungkin yang menjadi pilihan untuk investasi digital ini, kedepannya peluangnya akan lebih bagus dan akan lebih berkembang lagi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman yang bisa saya bawain di video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video yang selanjutnya. Bye.